pada sifat tafakhur, membanggakan dirinya daripada jabatan orang lain. Maka penyakit itu yang ingin disembuhkan oleh Abu Yusuf pada hati putra mahkota daripada Harun ar-Rasyid. Itu merupakan satu penambahan daripada kisah yang disampaikan oleh guru kita tadi. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Jadi kalau seandainya para ibu-ibu yang berhadir selalu di majelis ta'lim tidak ada hentinya, ini kita bacakan satu fadilah daripada menghadiri majelis ta'lim. Ada seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu menyampaikan, menghadiri majelis ilmu satu kali saja, itu bisa mengampuni semua dosa di saat kita menghadiri majelis-majelis yang sia-sia 70 kali. Ada 70 majelis yang kita hadiri yang di situ tidak ada pahalanya, bahkan di situ ada dosanya. Maka tebusan daripada 70 majelis dosa itu ada sekali saja menghadiri majelis ta'lim. Bayangkan bagaimana pahala yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan untuk hadir di majelis ta'lim. Namun sayang, apabila di hati ibu-ibu dan kita sekalian di saat menghadiri majelis ta'lim ada yang namanya umpamanya tafakhur, jadi lalu ada baju seragam majelis tinggu, kau tidak ada, kau tidak ada, aku tinggu juga. Kalau ada yang begitu, maka yakinlah bahwa amal kita tidak masuk dalam kebaikan. Ya, jadi lagu itu penting tidak ilmu tasawuf ibu? Penting. Maka setelah hari raya kau ajak bang Abu kau tasawuf kita mengaji sekali. Ya, kenapa? Untuk menyelamatkan amal ibadah kita sehingga bisa kita panen nanti di hari akhir. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Jadi ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, berkebetulan di hari yang berbahagia ini, seperti khutbah Nabi di akhir Sya'ban, awwalana yaumal barakah. Kita sekarang sedang dibayang-bayangi oleh satu bulan yang penuh keberkahan. Dibayang-bayangi, hampir saja masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka mari kita bersama-sama untuk menghadapi bulan yang penuh keberkahan ini, menggunakan kembali semua daya kita, baik jasmani atau rohani, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, apabila ada di antara kita semua yang masih punya satu utang dengan Allah atau dengan manusia, maka tunaikanlah sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi sampaikan bahwa apabila telah masuk satu Ramadan, maka semua pintu surga akan terbuka, maka semua pintu neraka akan terkunci. Apabila di saat masuknya bulan Ramadan kita belum siap untuk masuk pintu surga, di saat hari raya sia-sia pintu surga itu terbuka. Kesiapan itu di mana? Di saat hati kita masih kotor dan masih bercita-cita untuk mengulangi kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kembali kepada materi. Salah satu sebab yang disampaikan oleh para ulama bagaimana supaya kita bisa mendeteksi keburukan hati kita,
kejelekan akhlak kita dalam bergaul dengan Allah dan manusia, maka terlebih dulu kita dipersilahkan untuk taubat. Karena mustahil seseorang mengetahui dirinya jahat apabila dia masih punya cita-cita yang besar untuk kembali kepada dosa. Bagaikan tanah, taubat ini adalah landasan utama untuk kita menanam semua amal-amal ibadah kita. Coba cari ibu-ibu saat itu bersama dia di rumah orang meninggal, dahulu salawat atau astagfirullah? Astagfirullah dahulu. Kita ada sama dia sallallahu dahulu. Ala tu kulhu, dan tak pulang baru astagfirullah. Tak ada. Orang astagfirullah dahulu. Karena itu tanah, itu taubat. Istighfar itu adalah satu nada suara daripada penyesalan mendalam terhadap dosa di dalam hati. Saya mohon ampun sebenar-benar ampun kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Besar, dan saya taubat kembali kepada jalan yang benar. Itu mana astagfirullah. Jadi tidak ada cerita astagfirullah itu hati di dalam kau apabila ambo badu domba orang lain kau. Di mulut astagfirullah itu tidak ada loh. Bukan taubat namanya. Jadi yang namanya taubat adalah satu penyesalan yang mendalam di dalam jiwa sehingga membenci maksiat seperti kita benci dicampakkan ke dalam api yang besar. Ada sebuah api unggun yang gadang, sagadang panggung kau api. Alah tu ditawarkan semua ibu-ibu, bu, ambo campak ibu dalam api kau jadi. Kira-kira apa kita kecek? Jadi campak dah dulu. Tentu kita benci tubuh kita yang kita sama-sama sama sabun tadi hari kau dicampak dalam api. Lagu itulah kebencian hati orang yang taubat mengulang kepada satu dosa. Itu baru nama taubat. Jadi sebelum kita merasakan perasaan benci kepada dosa sedemikian rupa, kita tidak akan mampu mendeteksi seberapa jelek hati kita. Teringat saya satu cerita dalam riwayat yang fiqh. 2 kali Imam Muhammad bin Idris. Ibu-ibu tahu tak Muhammad bin Idris? Tidak. Kalau Imam Syafi'i tahu tak? Itulahnya. Imam Syafi'i itu gelar karena ada kakeknya sahabat Nabi yang syahid di parang bersama Nabi, namanya Syafi'. Jadi kami orang Arab menisbahkan kepada kakek pakai ya. Kalau ada kakek kami yang bernama Syafi', berarti cucu Syafi'i. Jadi kalau ada nama kakek Erli, pakai I. Kalau betul nisbah kami. Yang nama sabadanya waktu di Kudung Abikah sama Umar, namanya adalah Muhammad bin Idris. 2 kali pulang ke rumah ditolak sama Umar. Diketok pintu. Assalamualaikum. Umar. Waalaikumsalam, sia di luar. Ambo Muhammad. Anak ambo. Apa yang mau ambo pulang? Ada mak ilmu ambo pulang dah ada buka pintu pulang dari orang ke pesantren. Ada berapa bulan pulang lagi? Siara ambo mak Muhammad apa pulang ilmu pulang lagi. Ke pesantren ada buka pintu kewak. 2 kali. Bayangkan. Jadi tentu perasaan ibu-ibu kalau kepeng dibawa mungkin dibuka pintu. Bukan tu. Kali ketiga datang Muhammad bin Idris diketuk bin Assalamualaikum mak, Waalaikumsalam. Apa yang bawa pulang? Ilmu dan adab. Tu baru anak ambo. Ilmu dan adab. Jadi tidak ada istilahnya dengan ilmu seseorang mendapat ridha Allah. Kenapa? Karena banyak pameo ataupun kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa posisi adab ini berada di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Kenapa seorang yang sangat alim
Seorang yang pernah mengajarkan ilmu untuk para malaikat 10.000 tahun sempat durhaka kepada Allah, yaitu iblis. Iblis itu tidak bodoh ibu-ibu, iblis tu jangan kecek sama orang bodoh lagu iblis tak. Tak sama iblis sama orang bodoh tu. Iblis alimnya. Dia menjadi guru malaikat 10.000 tahun, tapi terusir dari surga. Bukan karena bodoh, karena tidak beradab. Berapa apa? Akhlak yo jo sama ro. Sama ro. Sama. Tambah sikit. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Jadi sebenarnya ambo kini posisi penengah yang bana-bana pemateri ko sama ko kiri kanan ambo. Sebenarnya ambo kok ibu kasidah ambo itu. Cuma karena suara mungkin dah lama, maka disuruh menyampaikanlah materi tentang itu. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Mungkin sebagai penutup pertemuan dengan saya pada hari ini penyampaian materi, sedikit ingin saya sampaikan bahwa pernah pada satu hari seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz bertemu dengan Nabi Khidir di Masjid Nabawi. Nabiullah Khidir yaitu satu nabi yang paling panjang umurnya. Saat itu sang khalifah Umar bin Abdul Aziz memohon kepada Nabiullah Khidir, "Ausini, wahai Nabi Khidir, berikan satu wasiat kepada saya, karena saya mungkin tidak pernah bertemu lagi dengan engkau. Berikan wasiat untuk saya." Maka coba dengarkan baik-baik ibu-ibu sepuntung nasihat Nabi Khidir kepada Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Khidir menyatakan, alaihissalam, "Wahai Umar, janganlah engkau dikatakan adil di siang hari dalam bergaul dengan manusia, sehingga engkau dikatakan sebagai seorang khalifah yang saleh. Semua sengketa-sengketa di kerajaanmu sanggup engkau selesaikan dengan adil di siang hari. Namun engkau di malam hari, di saat bergaul dengan Allah dalam keadaan hati yang tercerai-berai, di saat tidak ada orang yang melihatmu, engkau menjadi iblis yang saleh. Di siang hari engkau diklaim oleh manusia sebagai seorang pemerintah yang saleh, namun di malam hari engkau menjadi bagaikan iblis yang saleh." Apa itu paling jahat? Maka di saat itu Umar bin Abdul Aziz menangis berlinang air mata, sehingga bertetesanlah air mata dari janggut-janggut beliau. Kenapa? Karena sangat banyak di antara manusia-manusia yang mengaku dirinya mukmin dengan lidah dan perilakunya, di saat ada yang melihat dan menonton. Namun di saat dia tersendiri hanya berdua dengan Allah dalam kamar suci yang terkunci, maka dirinya lalai dengan segala sebab-sebab duniawi. Coba cari ibu-ibu lagi mengaji surah Yasin, ada menantu di belakang. Kagancak mana mengaji itu? Ada menantu menjadi. Coba sendiri dalam kamar tak kunci, ada orang di rumah. Mengantu selalu. Yasin baru habis, halal dan halal. Mimpi lagi. Ya kan? Maka itulah amanah daripada Nabiullah Khidir untuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Harus engkau sesuaikan sarirahmu dan alaniyahmu, baru engkau dinamakan adil. Apa artinya? Rahasia batin kita yang hanya Allah yang tahu harus sama baiknya dengan zahir kita yang bisa dilihat oleh manusia pada umumnya.
Jangan kita waktu berjalan di muka orang mencari ke bawah selalu. Waktu sendiri pikiran mau ngapa abun ada kayu-kayu. Mau sakit lupa abun ada sembuh-sembuh nak abu sepak di bulan tu. Itu dalam hati. Itu berarti tidak adil, tidak seimbang antara amaliyah alaniyah zahir kita dengan amaliyah sarirah batin kita. Maka di situ saya harapkan menjelang bulan Ramadan ini, mari kita mencoba introspeksi diri. Mungkin ada dendam-dendam kesumat yang menghalangi Allah terima puasa kita. Mari kita saling memaafkan. Ada utang-utang yang pernah kita zalimi, mari kita bayarkan. Ada salat-salat yang belum kita qada, mari kita qadakan. Mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan kita dinamakan orang yang siap. Siap apa? Siap untuk hidup, juga siap untuk mati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia ayah yang telah menyampaikan materinya dengan bahasa jamunya yang fasih. Jadi materi beliau adalah ilmu tasawuf. Dari sini bisa kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, yang menjadi pelopor ilmu tasawuf yang mesti kita amalkan yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan tidak bisa beramal dengan tasawuf selain manhaj keduanya. Kemudian tidak diterima amalan seseorang kalau masih ada di dalam dirinya sifat membanggakan diri, masih merasa bangga dengan apa yang ia lakukan. Kemudian satu kali menghadiri majelis ilmu pengetahuan dapat menghapus 70 kali dosa-dosa datang kepada tempat-tempat atau majelis-majelis yang tidak diridhakan oleh agama. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, iblis itu alim, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ia bodoh, tapi karena kesombongan dan keangkuhannya. Maka oleh kita semua mestilah berilmu dan mestilah beradab. Pesan Nabi Khidir yang terakhir, berlaku baiklah kamu, baik di khalayak ramai atau dalam keadaan sendiri, baik zahir maupun batin. Kemudian selanjutnya materi yang ketiga ini menyangkut dengan ilmu fiqh yang akan disampaikan langsung oleh guru kita yang mulia Abah Himmatul Amal Tunku Muhibbud Sibri. Kepada Abah kami persilahkan dengan segala hormat. Setelah itu baru kita masuki dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puja dan puji, selawat beriringan dengan salam, kata-kata kemuliaan kami boncengkan kepada guru-guru kita yang sudah terdahulu. Kemudian ini merupakan materi yang terakhir yang kita bahas pada pagi yang berbahagia ini menjelang siang, yaitu tentang masalah fikih, yaitu tuntunan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala
dan juga interaksi kita dengan sesama makhluk, khususnya dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alah panih mah pun mo ya panih. Ange. Angin tu panih. Panas panih. Sudah tahu lagi. So pemateri yang terakhir umat mungkin dah dusul pasih pemateri yang kedua cakap. Kalau basuh jamu, walaupun memang abang ambu cakap, aduh nanti ambu dari caluk dari dapat tuan, tapi pulang ke dapat tuan basuh aceh aja ambu dah pandai basuh jamu. Cuman kadang-kadang ambu rabuk-rabuk tahu, kama pai dia. Kadang-kadang macam tu sama basuh Indonesia Raya, basuh nasional. Tapi dah ada apa-apa mak. Haiko memang karena pemateri yang terakhir, yang pertama waktunya bebas, dibatasi oleh satu batas waktu yang telah ditentukan, yaitu salat subuh. Kemudian ataupun memang punya kesempatan besar untuk meringkaskan materinya, berhubung ada season satu lagi, yaitu season tanya jawab. Kayo lagu tunggu. Kanyo kamu pada saat kau tidak balamu-lamu, cuman ingin membuka ruang penjelasan kaitan antara ilmu fikih dengan ilmu yang telah dijabarkan oleh dua guru kita, yaitu tentang ketauhidan, akidah, dan juga tentang tasawuf. Para ulama terdahulu mengibaratkan ilmu fikih tersebut laksana tanaman. Sementara ilmu tauhid itu laksana tanah, dan ilmu tasawuf itu laksana pagar. Kita sudah punya modal besar, sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh Yang Mulia tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tasawuf juga membacakan ayat yang sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami pun dari pemateri fikih membaca ayat yang sama. Tidak kami ciptakan jin dan manusia lain untuk hikmahnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal besar sudah kita dapati dari ayat hadis. Kemudian tanah ilmu ketauhidan sudah ada, tanahnya subur. Kemudian pagarnya pun sudah ada sebagai benteng, sebagai hijab. Apabila ada virus, hama-hama yang bahir dan hama-hama yang batin yang mengganggu daripada tanaman yang bakal kita tanam, sudah dijelaskan dan sudah dipagari, dibentengi oleh pemateri yang kedua. Sekarang tinggal kepada kita, apa tanaman yang kita tanam pada lahan yang sungguh subur dengan pagar yang begitu kokoh. Karena di dalam ayat tadi diciptakan kita ini adalah untuk menyembah Allah. Berarti ada yang kita sembah, yaitu Allah. Kemudian bagaimana cara persembahannya dan siapa yang menyembah. Kita sekarang menyembah kepada Allah dengan cara melakukan segala bentuk aspek
ibadah yang interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Imam Abu Hanifah yang sering kita dengar beliau dengan nama yang Abu Hanifah Imam Hanafi, yaitu imam madhab yang pertama yang sebahagian ulama menyatakan beliau merupakan pencetus dan pelopor pertama ilmu fikih yang menyusun secara sistematika tatanan daripada tata cara beribadah kepada Allah dan tatanan dan tata cara bermuamalah interaksi dengan manusia ataupun dengan anak Adam. Beliau merupakan pencetus pertama yang sedikit tadi sudah disinggung oleh Abaci di Babu Sa'adah di Tipin Gajah, yang bahwa beliau merupakan salah satu daripada madhab yang keempat yang beragam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami ingin memilah-milahkan pada kita yang menganggap selain daripada madhab Syafi'i yang kita anut mayoritas di Nusantara dan di Asia adalah bermadhab Syafi'i, sementara madhab Hanafi perkembangannya di India dan beberapa negara yang sudah diterangkan tadi. Kemudian yang kedua madhab Malik, perkembangannya juga di sana di Eropa. Kemudian madhab yang kita anut sekarang adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tersebut merupakan bahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya 4 madhab tetap berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebahagian daripada orang awam menganggap selain daripada madhab Syafi'i yang kita anut ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma terjadi perbedaan pada beberapa hal di dalam tata cara melakukan ibadah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya pada pertemuan-pertemuan yang sudah berlalu di tempat yang lain, pernah saya beri satu contoh. Orang manakala tidak melakukan maulidan ataupun tahlilan, itu dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sekedar tidak melakukan maulidan dan tahlilan. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak melakukan maulidan dan tahlilan, cuma sekedar tidak melakukan, itu dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dianggap. Padahal tidak melakukan tersebut ada 2. Yang pertama, ada prinsip ataupun beriktikad yang bahwa haram melakukan tahlilan dan haram melakukan maulidan. Yang kedua, karena memang tidak ada kesempatan dan tidak ada keinginan untuk melakukan tahlilan dan maulid. Dari 2 penjelasan tersebut, mana yang Ahlus Sunnah dan mana yang bukan Ahlus Sunnah? Orang yang mengharamkan dan punya prinsip mengharamkan tahlilan dan mengharamkan maulidan, itu sudah keluar daripada garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sekedar orang tidak melakukan tahlilan karena tidak ada kesempatan atau
ataupun bermacam-macam hal yang lain, bukan karena berikat haram tahlilan dan mudah, itu tetap dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kaitannya antara ahlus sunnah wal jamaah dengan masalah furu' syariat, tentang masalah ibadah yang di dalam kategori mazhab 4 itu saling berkaitan. Ada kaitan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para guru yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin menitik beratkan kepada satu pembahasan di dalam ilmu fikih. Karena di dalam ilmu fikih tersebut ada dibagi kepada 4 bahagian yang dibicarakan. Yang pertama adalah urusan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara kita melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya meliputi ruang lingkup. Pertama, taharah. Bagaimana tata cara kita bersuci zahir kita, bukan batin. Karena yang dinilai di dalam ilmu fikih adalah zahirnya. Suci daripada zahirnya. Badan kita suci, pakaian kita suci, tempat kita melakukan ibadah suci. Sementara masalah suci batinnya itu masalah batiniah yang telah disampaikan oleh pemateri yang kedua tadi, yaitu ayah tidak usah. Jadi manakala seseorang melakukan ibadah suci zahirnya, tempat dia berdiri suci, kemudian badannya suci daripada hadas kecil dan hadas besar, kemudian pakaiannya pun suci, kemudian dia melakukan satu ibadah yang sesuai dengan aturan agama, ada rukunnya, ada syaratnya, memelihara daripada batalnya, berarti secara bahiriah salatnya sah. Meskipun di dalam batinnya itu ada terjadi fitnah, meskipun di dalam batinnya itu ada ghibah, ada terjadi ufat, ada buruk sangka kepada orang yang lain. Misal, di saat kita ke masjid melakukan jamaah waktu maghrib ataupun waktu isya, yang menjadi imam, istri imam itu kebetulan bukan orang yang pernah mondok di pesantren. Bahkan majelis pengajian pun mungkin istri dari imam tersebut tidak pernah. Yang tergambar di pikiran kita adalah ini pakaian dari imam tersebut, foto pakaian dari imam tersebut tidak suci karena istrinya itu tidak tahu bagaimana tata cara menyucikan pakaian di dalam agama. Lantas sampai kita di masjid takbir Allahu Akbar. Di dalam sholat di saat membaca Fatihah imam, kita sudah berasumsi lain. Oh imam, wow yugan pakai yulaga badanmu danmu beli. Udah maksudnya apa? Kata bana apa? Tahu bana. Tahu bana. Pakaian itu suci itu. Ini itu mengaji. Ini banyak kede. Baka di pakaian itu di rumah. Itu yang ada di dalam benak kita di dalam salat. Secara zahiriah, secara ilmu fikih, ibadah kita sah secara lahiriah. Tetapi di dalam ibadah tersebut sudah ada virus yang mematikan, lebih dari corona. Yang sekarang yang lagi viral corona ini melebihi daripada corona.
Corona cuma di dunia, tapi tanggung jawab ibadah kita yang melebihi daripada virus corona tersebut. Di sana, diomen yang kita persembahkan kepada Allah. Cuma modal kita salah diri yang terlepas. Tapi untuk mendapatkan predikat, mendapatkan kasta yang tinggi, nose. Habis. Karena terjadi riba, terjadi praduga, terjadi ban yang buruk di dalam melakukan sholat. Itu kawan itu dimukul pakai cara mungkin lu kan babon bir disodiar lo mana ditembak-tembak. Kadang-kadang ada pakai koring lagi, ada kata kalau adu koring itu pipi mana pipi mana koring itu awak agak dibalas Allahu Akbar. Oh dalaku bau memang mahal gue. Tidak dua cak, kan cak punya boleh. Alang itu awak di dalam sembahyang. Kalau model-model sedemikian salat secara lahiriah dan ilmu fikih mengatakan sah salatnya, tetapi ilmu batin, ilmu tasawuf mengatakan salatnya sia-sia. Makanya ilmu taharah ataupun ilmu untuk bersuci itu wajib terhadap kita semenjak kita akil balik. Umat-umat juga kan Allah balik satu Allah bukan juga. Nah, aku balik lagi dalam siu. Lanjut usiu. Ayo. Kau nak udah buka kau pandai yo. Ayo. Ya dua yang lalu kedua mulu aku dah babak tu. Tengah-tengah kedua. Ayo di lokal lu. Nah kan. Ada jago jaga. Ada jago lah kan. Jago nampak beda. Alah, suci daripada yang dibicarakan di dalam ilmu fikih ada tiga. Yang pertama suci daripada najis. Kita harus tahu apa itu najis. Yang kedua suci daripada hadas kecil. Apa itu hadas dan kenapa dinamakan dengan kecil? Yang ketiga ada suci daripada hadas besar. Bagaimana yang dinamakan dengan hadas? Dan kenapa disifati hadas tersebut dengan hadas yang besar? Umat-umat pasti tahu hadas kecil dan hadas besar kan yuk. Kalau hadas besar itu tai untu yuk. Kalau hadas kecil itu apa? Tai tebing. Tai cicak. Umat tahu hadas besar. Hadas yang gadang, memang gadang. Ya itu. Kalau tidak tahu hadas dan membedakan mana yang kecil dan mana yang besar, seorang imam mazhab mengatakan, apabila seseorang melakukan ibadah, dia tidak tahu bagaimana rukun sendi-sendi ibadah itu, kemudian syarat-syarat melakukan ibadah itu, apa-apa yang membatalkan ibadah itu, tapi semata-mata meniru cara ibadah orang yang lain, salat ibadahnya tidak sah. Sebagai barang contoh, kok yang cako sebagai gambaran, kan? Sebagai bahan lelucon, tapi sedikit ampunanda menerangkan ke umat-umat, juga untuk bapak-bapak. Pernah pengalaman saya dulu di satu tempat bertanya kepada di acara satu pelatihan tajwid main. Kemudian bertanya kepada audiens, pada para jamaah, yang mana yang dinamakan dengan hadas besar? Katanya tai gajah, karena tumpuknya besar.
Yang mana yang dinamakan dengan hadas kecil? Katanya tai cicak. Kenapa? Karena kecil. Cuma tai kuman kan kecil juga. Kemudian lantas saya jelaskan. Hadas itu adalah satu kejadian yang terjadi pada diri kita. Yang dengan sebab kejadian tersebut tercegah kita untuk melakukan ibadah yang memang tergantung pada suci. Misal, yaitu ada penyebab. Yang pertama, penyebab daripada hadas kecil. Dia itu bukan benda.